Baik teman-teman semua, karena sudah jam 5:04, kita mulai saja ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, biar tidak terlalu siang nantinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bertemu kembali ya untuk mata kuliah Sosiologi Komunikasi gitu ya. Hari ini kita masuk materi yang kelima gitu ya. Tidak terasa kita sudah 5 pekan mengadakan perkuliahan. Ini teman-teman berarti tinggal 2 pekan lagi kita mengadakan perkuliahan, lalu disusul dengan UTS. Hanya saja memang kita nanti ada terbentur libur Lebaran ya nantinya. Jadi nanti mungkin UTS-nya agak mundur sedikit. Nah, jadwalnya mungkin saya pikir nanti akan diberitahu selanjutnya. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, akan saya share screen ya untuk materi pada hari ini. Terlihat teman-teman share screen saya? Terlihat? Baik. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan banyak membahas tentang konsep-konsep efek media gitu ya. Bagaimana kita bicara tentang terpaan sebuah media terhadap para konsumen media. Kita menyebutnya kalau misalkan media cetak, pembaca media cetak. Kalau kita bicara tentang media audiovisual televisi, berarti penonton televisi atau pemirsa. Kalau kita bicara tentang radio, pendengar radio gitu ya. Ini sama aja, konsepnya tentang audiens. Oke, lihat. Ada beberapa bahasa yang kita bahas pertama tentang efek media itu sendiri. Lalu bagaimana tentang perspektif audiens aktif. Lalu bagaimana perspektif audiens pasif. Nah, ini berlawanan nih antara pasif dengan aktif. Baik, kita lihat yang pertama dulu tentang efek media. Nah, kalau kita bicara konteks secara kebahasaan, ini menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, efek media adalah ini. Kalau kita bicara efek adalah akibat pengaruh atau kesan yang ditimbulkan pada pikiran penonton, mendengar, membaca segalanya, sudah mendengar atau melihat sesuatu. Artinya apa? Ketika kita sudah mendengarkan sebuah informasi atau melihat sebuah tayangan misalkan, kita menjadi terpengaruh atau ada kesan tersendiri buat diri kita. Gitu. Nah, itu berarti kita sudah terkena efek dari media. Gitu. Nah, lebih lanjutnya lagi efek media itu membuat apa? Adanya perubahan perilaku, sikap terhadap diri kita, baik cara pengetahuan maupun dari segala macam kegiatan manusia setelah tadi mendapat terpaan media gitu. Contohnya apa? Kayak kemarin misalkan pemerintah melalui media massa ya, entah itu koran atau televisi, untuk menghindarkan terjadinya penyakit menularnya COVID harus jaga jarak gitu ya, harus menggunakan masker. Nah, kita sudah mendapatkan informasi kan dari media massa gitu kan. Nah, kemudian itu kita terpengaruh biar kita tidak tertular oleh penyakit COVID tadi, kita menggunakan masker dalam keseharian. Kemudian kita ada jaga jarak. Nah, itu seperti itu gitu ya. Nah, itu efeknya berkaitan dengan pesan yang disampaikan. Nah, ini teman-teman. Berkembangnya media massa membuat orang tidak dapat lepas dari media massa karena efek media massa cukup besar. Jadi apa teman-teman? Lewat bantuan televisi, lewat bantuan media cetak, radio segala macam, ini pengaruhnya makin besar. Sebenarnya gini, manusia itu punya kecenderungan ketika mendapatkan sebuah informasi yang saat ini ya, itu terkadang tidak langsung percaya. Itulah kemudian media membuatnya berulang-ulang. Gitu. Itu yang kemudian membuat kita tergerak, kita mau mengikuti apa yang dipesankan oleh si media, terutama media massa gitu ya. Nah, dalam konteks seperti ini yang saya bicara konteks media massa ya, bukan media sosial misalnya. Kalau media sosial masuk ke media baru. Kalau media massa itu berarti kita bicara tentang media cetak. Kita bicara tentang media televisi, audiovisual. Kita bicara tentang media audio, radio. Kita bicara tentang media online ya, bukan media sosial gitu ya.
Lanjutnya. Nah, kalau kita bicara tentang efek media, ada dua hal besar. Pertama, efek primer, ini berarti efek yang utama. Jadi ketika kita sudah menerima sebuah informasi dari media, itu kita sudah ada terpan, kemudian menjadi paham di kita, di manusia tersebut gitu. Kemudian efeknya sungguh-sungguh terjadi buat diri kita. Kemudian menjadi ada perubahan sikap, menjadi kita yang tergerak gitu ya. Ini contoh nih, misalkan ada gempa bumi di Palu dan Donggala gitu ya. Nah, ketika kita melihat berita tersebut, misalkan kita melihat, oh ini ternyata banyak korban jiwa gitu ya, tidak hanya korban harta gitu. Mereka kekurangan sandang pangan segala macam, ada korban yang meninggal segala macam, membuat kita tergerak, membuat kita ikut memberikan bantuan. Gitu. Itu yang primer. Jadi langsung kita ada aksinya, ada actionnya, kita melakukan tadi. Begitu ada bencana, begitu ada informasi kayak gitu. Yang keduanya ada efek sekunder. Nah ini ada perubahan tingkat kognitif, apa tuh? Perubahan pengetahuan dan sikap, ya. Kemudian perubahan perilaku juga, menerima dan memilih. Contohnya tadi, yang misalkan ada gempa gitu, gempa lagi ya, misalkan di Lombok gitu ya. Ini contoh, saya kasih contohnya gempa di Lombok. Nah, media biasanya tidak hanya memuat bagaimana kejadian atau peristiwa tersebut, tapi juga tentang memuat bagaimana solusinya. Contohnya apa? Membuat rumah tahan gempa, kan bisa saja ya gitu. Kemudian membuat tempat-tempat berlindung saat gempa gitu. Nah, buat daerah-daerah rawan ya, buat daerah-daerah rawan gempa gitu. Nah, informasi tersebut bisa menjadi informasi yang sangat bermanfaat. Dibuatlah kemudian oleh si audiens media ini membuat rumah tahan gempa misalkan, atau membuat tempat perlindungan ketika gempa terjadi misalkan. Itu seperti itu. Jadi ditiru. Gitu. Karena buat kepentingan kita si pembaca media tersebut atau si penonton media. Baik, lanjut. Ada beberapa tentang efek media ya. Ini menurut ada beberapa studi-studi yang dilakukan oleh di barat sana tentang efek media. Ada 3 era dibaginya ya. Era yang pertama unlimited effect. Ini tahun 1930 sampai 1950 gitu. Nah, ini teorinya berkaitan dengan teori masyarakat massa. Jadi pada masa ini banyak menggunakan teori stimulus respon atau dikenal dengan teori peluru, teori jarum hipodermik atau teori jarum suntik sebenarnya. Jadi teori ini berbicara tentang bagaimana sebuah pesan atau informasi yang dibuat oleh media kemudian langsung ditelan mentah-mentah oleh si konsumen media. Kemudian si konsumen media atau penikmat media langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh si tadi pesan media tersebut. Contohnya apa? Ini di zaman Nazi misalkan ya. Ketika di zaman Nazi kan media tuh hanya satu aja tuh ya. Satu atau dua yang menjadi corong pemerintahan Nazi gitu ya. Nah itu buat dijadikan sebagai propaganda. Misalkan apa? Di dalam propaganda tersebut dibilang kalau misalnya bangsanya ras kulit putih itu bangsa lebih unggul dibanding bangsa lainnya, dibanding Yahudi segala macam misalkan. Nah itu mereka kemudian direspon oleh si pembaca media, oh kita menjadi bahasa paling unggul. Kemudian bangsa harus begini begitu. Mereka menurut aja. Jadi pada masa ini sebenarnya adalah masa-masa di mana audiens media itu sebenarnya pasif. Mereka seolah tidak punya kekuatan lain, tidak punya alternatif pilihan lain, kecuali mengikuti apa yang ada di informasi dalam media tersebut. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi seolah-olah mereka tidak punya hak prerogatif atau hak mandiri untuk menentukan apa pilihan enggak. Gitu. Itu menjadi ini tidak tentu batas. Jadi benar-benar si penerima informasi dari media benar-benar terpengaruh gitu, dan melakukan apa yang dikehendaki dari pesan media tersebut. Gitu. Ada stimulus, ada rangsangan, gitu ya. Ada respon, gitu ya. Teorinya tadi, teori jarum suntik. Oke, lanjut ke era 50 tahun 70, limit efek. Nah, ini sudah mulai berubah nih, gitu ya. Jadi kalau yang era pertama tadi, masyarakat menjadi mudah dipengaruhi, gitu ya, oleh informasi dari media.
Nah, pada masa ini sudah mulai masyarakat menjadi sadar gitu. Kalau misalkan dirinya itu sebenarnya punya hak kemandirian untuk menentukan apa yang mau dipikirkan dan apa yang mau dia lakukan. Ini teorinya teori perubahan sikap ya. Gitu. Jadi perubahan sikap ini tidak serta-merta dia harus mengikuti apa yang dipesankan oleh si media, tapi dia ada semacam kayak ada proses selektif nih kita lihatnya, selektif. Jadi menerima informasi selektif. Kemudian persepsinya juga selektif gitu. Jadi dia tidak langsung mengikuti apa yang dimaui oleh si informasi dari media tersebut gitu. Jadi ada semacam kemandirian. Nah, kenapa ini bisa berubah? Ini seiring berubahnya seiring berkembangnya dengan pendidikan masyarakat yang sudah mulai berubah gitu ya. Pengalaman-pengalaman hidupnya sudah mulai berubah gitu. Itu yang kemudian membuat mereka menjadi sadar bahwa sebenarnya dalam proses menerima informasi atau pesan tersebut, kita manusia punya hak untuk menentukan apa yang perlu kita pikirkan. Itu disebut menjadi istilah efek terbatas. Ini awalnya dikemukakan oleh Joseph Klepper dari Columbia University tahun 60. Gitu ya. Jadi sebenarnya komunikasi massa kalau disebutkan oleh Klepper tadi ya. Jadi menyebabkan cukup kuat untuk menyebabkan efek bagi masyarakat. Jadi ada faktor psikologis terhadap penerimaan pesan tersebut gitu ya. Itu berkaitan dengan norma, etika segala macam gitu. Tapi tetap di sini manusia punya punya kemandirian untuk menentukan apa yang dia mau gitu. Nah, teman-teman tadi kata balik dulu ke era 70 tadi. Era 50 70 tadi ketika menjadi limited effect itu. Nah, itu dengan sendirinya teori yang pertama itu gugur, teori jarum suntik tadi. Artinya karena audiens kan sudah tidak pasif lagi ya, karena sudah menjadi rada aktif gitu ya, karena menentukan sendiri. Itu yang sendiri gugur, makanya sampai sekarang tuh sebenarnya teori jarum suntik sudah tidak digunakan lagi gitu. Jadi gini teman-teman, dalam perkembangan ilmu komunikasi memang ada beberapa teori-teori yang awalnya ada, kemudian seiring berkembangnya waktu, zaman, itu terbantahkan dengan teori berikutnya gitu, hingga teori yang sebelumnya belakangan ada itu menjadi gugur dengan sendirinya atau tidak digunakan lagi gitu ya. Baik, era 70 80-an. Nah, ini mulai ada muncul efek moderat gitu. Jadi kalau tadi di era tahun 50 70-an itu kan sudah mulai berpikir tuh kemandirian dari si audiens media gitu ya. Nah, periode 70 80 itu lebih meningkat lagi. Jadi bagaimana kemudian sebuah informasi yang diterima ada proses check and recheck-nya gitu ya. Ke media-media lainnya. Ini benar nggak sebuah berita ini? Benar nggak informasi ini gitu? Atau misalkan sesuai nggak dengan budaya yang saya pahami, saya yakini sekarang gitu. Jadi gitu. Jadi tidak hanya sekedar menentukan secara pikiran diterima atau tidaknya, tapi ada proses seperti itu. Dan kemudian mereka tidak hanya membaca satu media, dia akan membaca banyak media. Gitu. Nah, pada fase seperti ini, peran media sebenarnya hanya menentukan atau memberikan sebuah informasi. Menentukan besar dan salahnya, kesimpulannya, itu ada di tangan audiens media. Ada di tangan pembaca media cetak, ada di tangan penonton televisi, ada di tangan pendengar radio. Gitu. Karena itu menjadi bagian dari sebuah itu. Gitu ya. Eranya seperti ini. Jadi di era moderat. Era seperti kita sebenarnya bagian dari era moderat gitu ya. Karena kita saat ini media banyak sekali dan kemudian kita akan terus check and recheck gitu ya. Lalu bagaimana perspektif audiens aktif? Sebelum ke sini kita langsung ketiga dulu deh ya. Tadi karena sempat saya bahas. Audiens pasif. Audiens pasif apa? Tadi yang saya bilang di awal tadi. Kaitannya dengan di mana audiens dianggap pasif. Akan menerima apa saja informasi yang diberikan oleh si media. Gitu. Makanya disebut dengan metode jarum hipoderimis atau jarum suntik. Kan jarum suntik begitu kan? Kalau dokter menyuntikkan ke kita, kita terima aja tuh apa yang disuntikkan oleh dokter. Karena kita percaya sama dokternya. Gitu. Nah, ini sama seperti itu. Atau teori peluru. Kalau kita tembakan kan kena peluru di tubuh kita, ya
Ya karena kita nggak bisa ngapa-ngapain aja kan. Jadi seolah-olah kita nggak punya pilihan lain gitu. Itu teori media pasif. Nah, aktif tadi kaitannya dengan bagaimana sebuah audiens media tadi menentukan apa yang menjadi apa ya, yang dibutuhkan oleh si pembaca. Maksudnya apa? Perspektif audiens aktif adalah proses di mana si audiens tadi dia boleh memilih media apa yang dia suka, yang sesuai dengan karakter dirinya, sesuai dengan passion dirinya, sesuai dengan hobi dirinya. Gitu. Dia tidak lagi pasif, gitu. Jadi pada tahap ini adalah tahap di mana sebuah konteks media dijadikan sebagai hal referensi bagi si audiens. Maksudnya apa? Media hanya dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kepuasan informasi dari si tadi audiensnya tadi gitu. Misalkan apa? Saya suka olahraga gitu ya. Saya suka bola misalkan. Saya akan mencari media-media yang bersih informasi tentang sepak bola gitu. Saya baca media A, B, C, D. Karena sesuai dengan saya, sesuai dengan kebutuhan saya informasinya. Teman-teman wanita misalkan yang suka masak gitu, dia akan mengkonsumsi media-media yang berkaitan dengan memasak gitu. Ya. Kemudian dipraktekkan ke dalam kehidupan saya. Oh, ini cara masak yang benar gitu. Atau tadi yang media olahraga bola misalkan. Saya jadi tahu strategi tiki-taking misalkan ya. Strategi apa lagi gitu. Kemudian saya praktekkan ke dalam saya main bola gitu. Atau misalnya saya suka musik gitu. Oh, begini chord yang lagu yang baru ya, saya praktek ke dalam permainan gitar saya misalkan. Kayak begitu. Sesuai dengan passion-nya, hobi kita, kesukaan kita di mana. Jadi pada tahap ini adalah unsur aktifnya tadi, audiens media sudah mulai menentukan media apa yang dia konsumsi gitu. Jadi tidak hanya menerima saja dari media tersebut sebuah informasi. Baik, kalau dalam segi konteksnya ya ini memang kalau kita bicara tentang teorinya audiens aktif dari penelitian tulisannya Sword Hall gitu ya dalam tradisi cultural studies gitu ya. Ini berkisah tentang gagasan mengenai ide di encode itu berarti diterima sebuah ide kemudian diterjemahkan kemudian dikirim. Ini sebenarnya gagasannya dari dulu yang teman-teman tahu Sandi Morse kan ya. Sandi Morse kan begitu beberapa kode-kode. Kode-kode tersebut kemudian diterima kemudian diterjemahkan di encode dan di decode gitu ya. Nah, tadi kaitannya bagaimana sebuah pesan media itu tergantung dari konteks tujuan ideologi kepentingannya gitu ya. Nah, ini teman-teman, tadi yang sudah saya bilang. Nih, manusia punya hak intelijen dan otonom. Dia mandiri ketika menerima paparan informasi dari sebuah media. Dia punya kekuasaan menentukan apa yang harus atau yang perlu dia konsumsi di dalam sebuah media gitu. Tidak hanya sebenarnya sebatas apa ya dalam memilih konteks ini sesuai manfaat buat dirinya, tapi juga ada segi kenyamanan dalam hal pemberitaan. Gitu. Saya misalkan gini, ketika saya membaca berita-berita politik, saya akan lebih nyaman membaca berita-berita misalkan dari tulisannya Kompas atau tulisannya Tempo. Kenapa buat saya lebih nyaman? Bahasa-bahasanya lebih enak dibaca gitu. Lebih nyaman buat mata saya. Ketimbang misalnya media lain yang menurut saya bahasanya rada agak acak-acakan yang membuat saya tidak nyaman. Udah mulai seperti itu gitu. Saya pun nggak gitu. Saya pun memilih media-media yang saya baca juga seperti itu. ABCD. Kalau olahraga saya milihnya ABCD, yang lain milih ABCD gitu. Gitu ya. Jadi intinya sesuai dengan kebutuhannya. Ini teori nanti teman-teman baca aja ya. Saya hanya lebih menyederhanakan aja pengertian dari ini gitu. Nah, pada satu sisi lagi teman-teman berkembang lebih lanjutnya lagi adalah tadi saya bilang ketika ketika audiens media sudah lebih otonom dan mandiri menentukan media apa yang dia baca, proses berlanjutnya adalah muncul kemudian ada yang dinamakan dengan citizen journalism atau jurnalistik warga negara, di mana audiens semakin aktif. Dia memproduksi berita sendiri, kemudian mengkonsumsi berita itu tersendiri. Itu namanya citizen journalism. Kompasiana salah satu contohnya, kan kayak gitu ya.
Mereka membuat paparan sendiri, kemudian dikonsumsi sendiri oleh tadi yang membaca Kompasiana kan. Jadi dari kita untuk kita kayak gitu. Jadi bukan benar-benar wartawan aslinya yang menulis gitu. Sudah seperti itu. Ada ini keterlibatan langsung dari audiens media. Nah ini tipologi khalayak aktif atau audiens aktif. Dia selektivitas tadi, selektif memilih media ya. Kemudian ada keterlibatan tadi dalam proses mencari informasi atau memberikan informasi. Yang ketiganya ada kegunaan, manfaatnya dari sisi apa. Bahkan terkadang nih saya perhatikan di media-media sekarang ya, begitu menjamurnya teknologi media sosial ini banyak dijadikan sebagai referensi loh dalam pemberitaan. Dia membaca media sosial A, B, C, D. Oh ini yang sedang tren nih, diangkatlah oleh media gitu. Sering seperti itu gitu. Atau misalkan dari kejadian sesuatu dari yang diungkap di media sosial, di Twitter bisa paling cepat ya. Twitter atau apa segala macam dilihat menjadi bahan rujukan untuk sebuah pemberitaan di media massa gitu. Saya agak balik lagi tadi ya mengenai pilihan media massa dan media sosial. Jangan mencampur baurkan antara media sosial dan media massa ya. Beda. Tadi media sosial tadi kaitannya dengan media baru digolongkannya. Kalau media massa tadi televisi, media cetak, radio segala macam ya. Jadi beda. Oke, ini dibaca aja teori ini, perkembangan teori dibaca aja. Nah, bagaimana ciri-ciri audiens dari aktif tadi? Karena dengan selektivitas memilih, jadi tidak sama melihat, mendengar atau membaca. Yang kedua, utilitarianisme. Apa nih? Lebih banyak memilih media yang dengan bermanfaat buat dirinya ya, gitu. Karena bermanfaat buat dirinya belum tentu bermanfaat buat orang lain. Kenapa? Tadi ada proses selektivitas tadi. Gitu. Masalah kenyamanan, masalah dibutuhkan atau tidak informasi tersebut. Gitu. Yang ketiganya ada intensionalitas. Jadi mereka menggunakan atau mengkonsumsi sebuah media karena lebih suka menggunakan isinya, melihat isinya, bukan pada pertimbangan aspek luarnya atau desainnya segala macam. Gitu. Ya meskipun hal seperti ini kayaknya masih perlu diperdebatkan lagi ya. Kenapa? Zaman saya dulu ya, awal-awal menjadi wartawan, saya menjadi wartawan tuh dari tahun 99 udah jadi wartawan saya. Jadi setelah tamat kuliah, terus kemudian jadi wartawan 99. Nah itu pada proses itu adalah media dikemas itu banyak isinya. Jadi desain tidak terlalu menjadi hal yang utama. Dikatakan 70 isinya, 30 menjadi desainnya, gambar foto segala macam. Nah, belakangan seiring perkembangan waktu, perkembangan zaman, itu mulai dibalik. Desainnya yang menjadi utama, menjadi daya tarik sebuah tampilan media. Ya isinya mungkin hanya sekitar 40% atau 30%. Lainnya banyak foto, banyak desain, hal yang menarik. Jadi mata-mata orang sekarang ya itu dimanjakan oleh tampilan desainnya dulu, menarik atau tidaknya. Kalau saya dulu lebih banyak mengincar isinya dulu. Kalau sekarang banyak kayak gitu. Jadi begitu menarik, apalagi anak-anak muda sekarang ya, gitu. Pasti kan begitu lihat tampilan itu. Kalau tidak menarik dia biasanya akan malas. Gitu. Yang keempatnya ada keterlibatan atau usaha. Aktif mengikuti dan mengikrarkan penggunaan media. Tadi kaitan dengan citizen journalism di sini. Gitu ya. Kemudian tidak mudah terpengaruh oleh media yang digunakan. Ya kenapa? Kenapa tidak mudah terpengaruh? Karena media itu banyak. Dan kita bisa milih media apa yang kita suka. Dan kemudian kita bisa membandingkan antara media satu dengan media lainnya. Tidak main asal mengkonsumsi saja, tidak asal main percaya saja. Itulah ciri-ciri audiens aktif. Kita harus seperti itu. Mahasiswa juga harus seperti itu, mahasiswa. Tidak boleh percaya langsung gitu ya terhadap sebuah media. Tapi memang yang harus diperhatikan teman-teman ya, kita harus punya standar nilai kebenaran tentang suatu hal berita. Karena begini, ada kalanya sebuah informasi atau berita
ketika dia disampaikan berulang-ulang, walaupun itu salah misalkan ya, itu menjadi sebuah nilai kebenaran. Tadi, saya ulangi ya. Ketika kita mengkonsumsi media, teman-teman, kita harus punya nilai standar-standar nilai kebenaran, apa yang kita yakini benar. Kenapa? Karena pada paparan sebuah media, kalau dia disampaikan berulang-ulang terus, ya, kemudian kita dengarkan, kita lihat segala macam, hal yang tadinya salah bisa saja menjadi sebuah kebenaran. Contohnya apa misalkan? Ketika kita melihat ada kecurangan gitu dalam pemilu misalkan, atau apalah, ada kecurangan tentang sesuatu, kita yakin wah ini hasil ini prosesnya salah nih, kayak gitu nih, harusnya nggak begini, yang kita yakin gitu ketika kita tahu sebuah peristiwa atau kita membaca dari sebuah media gitu. Tapi karena kemudian media memuatnya sedemikian rupa, sudah berulang-ulang, oh kalau cara itu enggak, kenapa caranya begitu, begini alasan begini gitu. Hal yang tadinya salah, kemudian karena dimuat diulang-ulang terus, kemudian diterapkan kepada kita hingga kita akhirnya memaklumi dan membenarkan bahwa itu adalah sebuah kebenaran, meskipun awalnya kita merasa itu adalah sebuah kesalahan. Nah ini hati-hati teman-teman. Nah ini banyak media-media seperti itu. Contohnya apa? Masalah LGBT misalkan. Kan kayak gitu di Kompas, bagaimana akhirnya sebagian masyarakat kemudian menerima ini, padahal itu sebenarnya tindakan yang salah. Tapi karena media begitu terus menyuarakan ada persamaan hak segala macam, ada beberapa konteks yang kemudian ini bisa diterima kok oleh kita. Yang penting mereka tidak saling mengganggu. Nggak gitu kan. Jadi saya ingatkan lagi, ketika kita mengkonsumsi media, ada standar nilai-nilai yang menjadi keyakinan buat diri kita dalam hal mengkonsumsiannya. Jadi tidak hanya sekedar bicara kebenarannya, tidak check and rechecknya gitu, tapi masalah keyakinan yang tadi. Gitu. Ya, harus hati-hati teman-teman ya dalam pengkonsumsian media. Teman-teman punya hak gitu menentukan media apa yang teman-teman baca, media apa yang teman-teman suka. Ya, jadi jangan pasif gitu ya. Nah, tadi audien aktif, tadi yang pasif yang tadi sudah saya bahas ya. Baik teman-teman, sebelum saya buka untuk pertanyaan, saya minta teman-teman yang bisa dibuka kameranya, dibuka dulu kameranya untuk saya ambil screenshot. Ditampilkan dulu wajah ganteng dan cantiknya. Silakan teman-teman. Ayo. Ya, ada lagi yang mau tampilkan wajahnya? Baru Resma, Hanif, siapa lagi nih? Tiur Maida, Ikhwan, siapa lagi? Amanda. Ada lagi yang lain? Sambil ya, screenshotnya ya. 1, 2, 3. Saya save dulu ya. Teman-teman, saya ambil sekali lagi ya. Ada lagi mau buka kamera? Oke. Hanif kayaknya paling ganteng nih Hanif, yang lainnya cewek nih buka kamera. Oke, 1, 2, 3. Wah, Dava udah mulai buka tuh. Nggak rela Hanif dibilang paling ganteng. Oke, teman-teman. Ada yang bertanyakan nggak dari materi pada pagi hari ini? Bertanyakan nggak? Mengenai efek media. Ada yang bertanyakan? Oke, kalau nggak ada yang bertanyakan, kita akhiri ya pertemuan pada hari ini. Semoga hari ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan pada pagi ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.